Tiket Formula E katanya segera dijual. Siapa kira-kira berminat beli tiketnya? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Kabarnya tiket Formula E akan mulai dijual pada awal Maret mendatang dengan bandrol disebut-sebut antara Rp500.000 sampai Rp7 juta. Sudah termasuk tiket konser musik. Entah musik apa dan akan digelar di mana tuh konser. M. Taufik, elit Partai Gerindra, bahkan langsung bersuara dengan menganggap wajar soal penjualan tiket Formula E meski sirkuitnya juga belum dibangun. Katanya kalau orang dagang biasa begitu, belum ada wujudnya tapi bisa mulai jualan kayak apartemen misalnya. Ya bolehlah beliau berkomentar begitu sebagai pihak yang mendukung digelarnya Formula E. Ingatkan kalau anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra termasuk yang dikenyangkan oleh jamuan istimewa Anies Baswedan saat hak interpelasi akan digulirkan oleh PSI dan PDI Perjuangan. Jadi kita maklumi saja kalau ada komentar begitu. Sebentar lagi mungkin akan muncul komentar-komentar dukungan lainnya dari 6 fraksi DPRD DKI Jakarta lainnya karena sepertinya mereka kompak mendukung Formula E tetap digelar meski banyak kontroversi. Juga ada dugaan korupsi di sana. KPK semoga masih terus bekerja dengan lebih cermat menyelidiki kasus ini ya. Selain soal sirkuit, penjualan tiket menjadi poin menarik terkait proyek adu cepat mobil listrik ini yang bisa dimulai dengan pertanyaan, memang siapa mau beli tiketnya? Gak usah dijawab pakai ngegas, dibikin santai aja karena pasti ada yang beli tiketnya. Meski siapanya ini juga menarik untuk dinanti-nantikan akan sosok-sosoknya. Yang saya bisa klarifikasi setidaknya menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok pertama sepertinya akan datang dari elit Pemprov DKI Jakarta. Berikutnya Jakpro dan BUMD yang terkait dengan pembangunan sirkuit dan bagian lain dari Formula E. Kelompok kedua, elit maupun anggota dari ke-7 fraksi DPR di DKI Jakarta yang sempat menikmati jamuan istimewa beberapa bulan lalu. Gak enak lah, masa sudah dijamu tapi gak mau menonton balapan mobil listriknya? Kelompok ketiga, para pejabat daerah yang dekat atau sok kenal sok dekat dengan Anies karena mungkin berharap bisa mendapatkan tiket kelas atas dengan harga miring. Kalau perlu gratis, dengan dana yang mungkin bisa diambil dari APBD DKI Jakarta dengan alasan subsidi. Kelompok berikutnya adalah mereka yang entah bagaimana cukup penasaran dengan balap listrik ini yang mungkin akan memilih membeli tiket termurah. Yang penting bisa ikutan nonton sudah senang dan bangga luar biasa. Kelompok terakhir, rasanya kita perlu ikutkan PA212 dan kelompok lain yang sejenis dan sebarisan dengan mereka. Masa tidak ada rasa terima kasih sedikit pun atas jasa-jasa mereka, memenangkan Anies dan menjaga sang gubernur dari serangan musuh-musuh politik dan haters? Kasihlah sedikit barang 50 atau 100 tiket. Cukuplah ya. Ada sih kemungkinan lain dengan melibatkan ASN di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang dengan dalih mendukung dan menyukseskan program kerja Pemprov DKI Jakarta 2022, maka mereka bisa saja diwajibkan menonton ajang balap mobil listrik itu. Kalau masih emoh, mungkin syarat pembelian tiket bisa diperlunak dengan cara mengangsur tanpa disertai bunga yang katanya riba kalau sampai ditarik. Meski kemungkinan ini ada, tetapi bagi ASN yang kebetulan tidak pro dengan Anies Ariza akan mencoba berkelit agar sebisa mungkin menghindari kewajiban menonton Formula E. Seandainya opsi terakhir ini beneran diambil. Loh, tulisan ini kok malah memberi ide-ide segar yang mungkin belum terpikirkan oleh PT Jakpro sebagai penyelenggara yang diberi tugas oleh Pemprov DKI Jakarta buat menggelar ajang balap mobil listrik ini ya. Ya nggak apa-apa deh. Sekali-kali berbuat baik kan boleh aja toh, siapa tahu nantinya dari beberapa ide segar tadi bisa dimodifikasi menjadi kebijakan yang lebih menarik sekaligus lucu. Karena sejak semula memang ada banyak kelucuan dari proyek Formula E ini. Saking lucunya mungkin nanti ketika diadakan pembukaan akan ada acara stand up komedi buat menegaskan bahwa Formula E ini sebenarnya ajang yang santai, tapi serius dan bisa menghibur penonton yang hadir. Ex-pelawak Narji mungkin bisa diusulkan sebagai salah satu pengisi suaranya, karena sekarang berada di barisan partai yang mendukung digelarnya Formula E. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Mereka yang memiliki kemampuan tapi ada kendala-kendala, itu bisa ada jalan keluarnya. Kendalanya macam-macam. Nah, itulah yang kita siapkan di revisinya. Nanti kalau sudah kita umumkan. Tapi intinya adalah minat tinggi, kemampuan tinggi, tapi ada situasi yang tidak seperti
pembeli di tengah ke atas. Anies hebat. Rumah DP 0 rupiah sudah laku 885 unit dari 967 unit. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Rumah DP 0 rupiah adalah program prioritas yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah. Awalnya ketika baru menjabat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2017-2022, Anies menargetkan pembangunan sebanyak 250.000 unit. Tapi sayang, itu hanya wacana dan mimpi yang terlalu jauh untuk digapai. Mau sewaras apapun, mudah diprediksi kalau proyek ini sulit terwujud. Tapi kalau demi menang pilkada dengan memanfaatkan sentimen warga kecil, lain lagi ceritanya. Makanya kita sering dengan sentilan dari Ahok, jangan bohongi rakyat demi pilkada, demi jadi gubernur. Seharusnya jujur mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, bukan berbohong demi dipilih. Proyek DP 0 rupiah ini pun sudah bisa ditebak nasibnya. Realisasi proyek ini sangat minim karena penjualannya yang sepi dan juga pembangunannya yang terhambat. Ditambah lagi ada pembelian lahan yang diduga korupsi. Akhirnya target pembangunan hunian diturunkan dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit dalam rancangan perubahan RPJMD. Lucunya lagi, meski sudah dipangkas targetnya habis-habisan, ibarat kepala gondrong dicukur hingga hampir botak, tetap saja nasib rumah DP 0 rupiah ini mengenaskan. Penjualan hunian itu masih jauh dari target. Buktinya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, hingga tanggal 4 Februari 2022, rumah DP 0 rupiah baru terbangun 967 unit. Dari total hunian yang ada, sekarang ini baru laku 885 unit. Program yang digadang-gadang sejak Pilkada 2017 lalu ini sudah dibangun di 3 lokasi. Di antaranya Pondok Kelapa, Jakarta Timur sebanyak 780 unit, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat sebanyak 38 unit, dan Sentralan Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 138 unit. Dari 232.214 unit dipangkas menjadi 10.460, artinya pemangkasan sebesar 95,5%. Dari target pembangunan 10.460, baru terbangun 967, artinya baru terbangun sekitar 10% saja. Jadi, realisasi sebenarnya saat ini adalah 0,4% saja, target awal yang 232.214 unit. Selama